Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kumalasari dari Prodi Akuntansi Syariah. Pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi terkait mata kuliah ekonomi mikro dan makro dan juga untuk memenuhi kebutuhan tugas final ekonomi mikro dan makro. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa poin materi yang nantinya saya akan paparkan, yaitu yang pertama terkait pendapatan nasional, yang kedua terkait perekonomian tiga sektor, yang ketiga terkait uang dan lembaga keuangan, yang keempat terkait inflasi, dan yang terakhir itu terkait pengangguran. Baik, materi pertama yang akan saya bahas yaitu terkait pendapatan nasional. Pendapatan nasional, seperti yang kita ketahui, pendapatan nasional ini merupakan hasil yang diterima dari setiap anggota masyarakat ataupun rumah tangga yang langsung digunakan atau dikonsumsi selama satu periode. Biasanya satu periode ini selama 1 tahun. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama itu ada konsumsi, yang dimana konsumsi ini masyarakat ini melakukan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Yang kedua ada tabungan, yang dimana tabungan ini bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Dan yang ketiga ini adalah investasi, yang dimana masyarakat ini semua melakukan pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru atau menanam modal baru. Nah, selanjutnya ada 3 rumus yang dipakai untuk menghitung laju pendapatan nasional. Yang pertama itu rumus pendekatan produksi dengan rumus I sama dengan P1 kali Q2 ditambah PE dikali Q2 ditambah PN dikali Qn. Dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, P sama dengan price atau harga barang, Q sama dengan quantity atau jenis barang. Selanjutnya rumus pendekatan pendapatan dengan rumus I sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Dengan keterangan I sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan dari upah, gaji, dan sebagainya, W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan dari bunga, dan P adalah price atau harga barang. Dan yang ketiga, rumus pendekatan pengeluaran dengan rumus I sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M dengan keterangan Y pendapatan nasional, C sama dengan consumption atau konsumsi rumah tangga, I sama dengan investment atau investasi, Y sama dengan government expenditure, dan X ekspor, dan M adalah impor. Selanjutnya yaitu tujuan menghitung pendapatan nasional. Yang pertama untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Yang ketiga untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang keempat untuk menjadi landasan perumusan kebijakan dalam pemerintah. Yang kelima, untuk menentukan berapa besarnya konstruksi sektor perekonomian. Yang keenam, untuk mendapatkan informasi tingkat kemakmuran di masyarakat. Yang ketujuh, untuk membantu pemerintah dalam melakukan evaluasi. Dan yang terakhir itu untuk mengukur perubahan yang terjadi dalam sektor perekonomian. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas yaitu terkait perekonomian tiga sektor, yang dimana perekonomian tiga sektor ini merupakan perekonomian yang meliputi 3 kegiatan, yaitu sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Perekonomian tiga sektor ini juga sering sekali disebut sebagai perekonomian tertutup, karena perekonomian ini tidak langsung berinteraksi dengan dunia internasional, melainkan hanya berinteraksi dalam negeri saja. Nah, di dalam perekonomian tiga sektor ini juga terdapat 2 aliran, yaitu aliran pendapatan dan aliran pengeluaran, yang dimana siklus pendapatan ini merupakan perputaran uang dan kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Sedangkan siklus pengeluaran ini entah ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Nah, dalam perekonomian tiga sektor juga membahas terkait jenis pajak. Jenis pajak itu sendiri terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu penerimaan negara dan pengeluaran negara. Penerimaan negara ini terbagi lagi menjadi pajak. Pajak ini merupakan iuran wajib masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah ini berhak memaksa. Jenis pajak yang masuk ke pemerintah, yang pertama itu ada PPN atau pajak pertambahan nilai, yang kedua ada PPH atau pajak penghasilan, dan yang ketiga adalah pajak bea cukai, yang dimana pajak ini dikenakan khusus terhadap barang-barang yang edarannya ini perlu dikontrol, seperti rokok.
Yang kedua ada retribusi, yang dimana retribusi ini merupakan pungutan resmi oleh pemerintah sebagai bentuk balas jasa. Contohnya itu seperti kita membayar parkir atau uang jasa kebersihan. Dan yang ketiga itu ada PNBP atau bentuk pendapatan negara di Indonesia yang tidak bersumber dari pajak, contohnya BUMN. Dan yang keempat ada hibah yang merupakan pendapatan secara sukarela atau dalam bentuk hadiah. Kemudian jenis pajak seperti pengeluaran negara ini, contohnya itu pengeluaran rutin, misalnya membayar gaji PNS, TNI, atau PKH, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi kepada daerah otonomi, subsidi kepada perusahaan, pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta pengeluaran rutin lainnya. Kemudian ada pengeluaran pembangunan, yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu pengeluaran pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik, yang dimana fisik ini contohnya seperti kita membangun jembatan atau puskesmas untuk masyarakat. Dan yang kedua ini non-fisik, contohnya itu tidak dilihat, kayak manusia ini membayar biaya pendidikan atau asuransi kesehatan. Selanjutnya, materi ketiga yang akan saya bahas yaitu terkait uang dan lembaga keuangan. Seperti yang kita ketahui, uang ini merupakan sebuah benda yang keberadaannya diterima secara umum oleh masyarakat luas untuk melakukan penukaran barang atau jasa. Adapun karakteristik atau syarat uang, yang pertama, benda itu dapat diterima secara umum. Yang kedua, mudah disimpan. Yang ketiga, benda itu mudah diangkut. Yang keempat, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang kelima, tidak mudah rusak. Yang keenam, mempunyai kestabilan nilai. Dan yang ketujuh itu jumlahnya terbatas, contohnya emas dan perak. Kemudian standar percetakan uang. Umumnya standar percetakan uang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu standar barang dan standar kepercayaan. Standar barang ini misalnya apabila suatu negara ingin mencetak uang senilai 50.000, maka negara tersebut wajib menyimpan emas ke bank sentral sebagai bentuk jaminan. Yang kedua, standar kepercayaan. Misalnya apabila suatu negara akan mencetak uang senilai uang tertentu, maka negara tersebut tidak wajib menyimpan barang ke bank sentral senilai uang yang akan mereka cetak. Selanjutnya ada fungsi uang. Fungsi uang ini yang pertama itu sebagai alat pembayaran, yang dimana alat pembayaran ini sebagai alat transaksi ketika manusia ingin menggunakan uang untuk membayar barang atau jasa yang dibutuhkannya. Yang kedua itu ada alat ukur, yang dimana uang ini untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga sebagai alat penyimpan nilai. Maksudnya di sini uang dapat mengalihkan daya beli masa kini ke masa mendatang nantinya. Kemudian ada jenis uang, terbagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal ini sendiri uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral ini uang tanda atau uang yang digunakan sebagai alat pembayaran, contohnya kredit atau rekening, cek, dilihat giro, seperti itu. Lalu ada konsep nilai uang. Konsep nilai uang ini terdiri lagi menjadi 4. Yang pertama itu nilai nominal. Nilai nominal ini nilai yang tertera pada lembar uang atau instrumen keuangan lainnya. Kemudian ada nilai intrinsik, yang dimana nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas atau perak yang digunakan untuk mata uang. Yang ketiga itu ada nilai real, yang dimana nilai real ini kemampuan daya tukar atau daya beli uang pada barang atau jasa. Kemudian ada nilai kurs, yang dimana nilai kurs ini merupakan harga atau nilai tukar valuta atau mata uang sebuah negara dengan mata uang pada negara lain. Dan yang terakhir ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank ini merupakan lembaga keuangan yang memiliki tugas dan fungsinya itu menghimpun dan menyalurkan uang. Dan yang kedua, lembaga keuangan bukan bank ini ialah lembaga keuangan yang fungsinya itu tidak menghimpun atau menyalurkan uang. Contohnya itu asuransi, pegadaian, dan koperasi. Selanjutnya, materi keempat yang akan saya bahas yaitu terkait inflasi dan deflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kemudian deflasi ini merupakan kebalikan dari inflasi, yakni perubahan atau penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Adapun faktor penyebab terjadinya inflasi, yang pertama ini jumlah uang yang beredar ini melebihi kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu
karena perilaku masyarakat. Yang ketiga, terjadinya bencana alam. Yang keempat, terjadinya defisit APBN. Yang kelima, yaitu kenaikan pajak. Dan yang keenam, kebijakan pemerintah seperti mengurangi atau mencabut subsidi. Kemudian ada jenis inflasi. Jenis inflasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu inflasi ringan, yang dimana tingkat keparahan inflasinya itu kurang dari 10% per tahunnya. Kemudian ada inflasi sedang, yang tingkat keparahan inflasinya ini di antara 10% hingga 30% per tahun. Kemudian ada inflasi berat, yang tingkat keparahan inflasinya ini sekitar 30% hingga 100% per tahun. Selanjutnya ada inflasi sangat berat yang tingkat keparahan inflasinya ini di atas 100% per tahunnya. Kemudian ada kerugian dari inflasi. Tentunya secara tidak langsung inflasi ini membawa dampak untuk perekonomian, di antaranya seperti menurunnya daya beli masyarakat. Yang kedua, mempengaruhi kemampuan ekspor suatu negara. Yang ketiga, terganggunya stabilitas ekonomi. Yang keempat, dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung dan dampak inflasi terhadap ekspor. Kemudian materi terakhir itu ada tentang pengangguran. Pengangguran ialah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan pekerjaan, atau angkatan kerja yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan. Jenis pengangguran itu sendiri ada 8. Yang pertama itu friksional. Friksional ini adanya kesenjangan antara tenaga kerja dan lapangan kerja yang diakibatkan kesulitan untuk mempertemukan pemberi kerja dan tenaga kerjanya. Kemudian ada struktural, yang jenis penganggurannya ini akibat perubahan struktur dalam perekonomian yang menimbulkan kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan jenis keterampilan yang berbeda. Kemudian ada musiman, yang dimana jenis pengangguran ini diakibatkan oleh pergantian musim sebab ada waktu jeda pekerjaan saat pergantian musim. Yang keempat, pengangguran siklus atau konjungtur, yang dimana pengangguran ini berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Yang kelima adalah pengangguran teknologi yang disebabkan oleh teknologi baru. Yang keenam ada setengah menganggur, orang ini yang biasanya bekerja di bawah 7 jam per harinya. Kemudian ada yang ketujuh, yaitu pengangguran terbuka, yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Kemudian yang terakhir itu ada pengangguran tersembunyi, yang dimana tenaga kerja ini tidak bekerja secara optimal karena alasan tertentu, sehingga pekerjaan yang dilakukannya ini tidak dijalankan secara efisien. Baik, itulah tadi hasil video presentasi dari saya untuk memenuhi kebutuhan tugas final mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.